Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai kertas kerja atau worksheet dan laporan keuangan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama, Tarisya Ramadini, 2 Dewa Ramakusya, 3 Yesi Maududi Putri, 4 Edi Ferry Irawan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Tarisya. Definisi kertas kerja dapat diartikan sebagai media pencatatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca yang telah disusun secara logis untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Istilah lain dari kertas kerja ialah neraca lajur. Dalam kertas kerja, terdapat juga bentuk-bentuk kertas kerja. Kertas kerja itu dalam akuntansi merupakan sarana yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Pada dasarnya, kertas kerja itu disusun dengan tujuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, khususnya pada perusahaan yang menyelenggarakan akuntansi secara manual. Bentuk kertas kerja itu memiliki 4 jenis kolom. Yang pertama ada 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Namun, pada praktek umumnya menggunakan 10 kolom. Cara menyusun kertas kerja atau worksheet. 1. Memindahkan data neraca saldo ke kertas kerja atau neraca lajur. Untuk memindahkan data neraca saldo ke kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet, hanya menyalin kembali data yang ada di neraca saldo. 2. Memindahkan data jurnal penyesuaian ke kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. 3. Menjumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom NSD atau neraca setelah disesuaikan. Yang keempat, memindahkan neraca saldo setelah disesuaikan. Langkah 1. Menyusun akun real ke kolom neraca. Pemindahan data NSD atau neraca setelah disesuaikan ke neraca dalam kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet yang sesuai yang sudah dijelaskan di atas bahwa awalan akun real 1, 2, 3 datanya masuk ke neraca. Pemindahan data NSD atau neraca setelah disesuaikan ini tinggal dicatat kembali ke neraca saldo sesuai dengan posisinya. Langkah 2. Menyusun akun normal ke kolom laba rugi. Pemindahan data NSD atau neraca setelah disesuaikan ke laba rugi dalam kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Sesuai yang sudah dijelaskan di atas bahwa awalan akun 456 datanya masuk ke laba rugi. Pemindahan data NSD atau neraca setelah disesuaikan ini tinggal dicatat kembali ke laba rugi sesuai dengan posisinya. 5. Menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian mencari selisihnya. Ada 3 cara untuk menyelesaikan supaya mendapatkan nilai hasil yang seimbang atau sama, balance, yaitu menjumlahkan kolom 1. Menjumlahkan kolom laba rugi dan menjumlahkan kolom neraca. Yang kedua, mencari selisih kolom laba rugi dan mencari selisih kolom neraca. Dan yang ketiga, menjumlahkan kolom selisih antara debit atau kredit pada laba rugi dan menjumlahkan kolom selisih antara debit atau kredit pada neraca. Setelah kita memindahkan data ke dalam kertas kerja, berikut hasil akhir bentuk penyusunan kertas kerja atau neraca lajur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai definisi laporan keuangan dan jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, definisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan daftar untuk mengetahui jumlah kekayaan perusahaan pada periode analisis laporan keuangan tertentu dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan neraca keuangan. Laporan neraca keuangan menunjukkan posisi, kondisi, dan informasi keuangan suatu perusahaan pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Neraca keuangan memiliki 3 unsur penting, aset, ekuitas, dan liabilitas. Apabila dilihat dengan persamaan akuntansi, hubungan antara ketiganya bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa digunakan untuk mengetahui kinerja operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini berisikan seluruh pendapatan dan beban yang dimiliki oleh perusahaan yang berpotensi menjadi laba maupun rugi.
Laporan keuangan ini juga digunakan untuk menginformasikan total pajak yang harus dibayar serta rincian pendapatan maupun beban perusahaan sehingga bisa digunakan untuk menentukan langkah efisiensi dan pemaksimalan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan yang satu ini fungsinya untuk menunjukkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang ditentukan. Perubahan modal pada suatu perusahaan sangat mungkin terjadi karena adanya kegiatan pokok operasional perusahaan. Laporan perusahaan modal erat kaitannya dengan laporan laba rugi, karena baik laba maupun rugi mempengaruhi jumlah modal. Biasanya laporan perubahan modal disusun setelah membuat laporan laba rugi. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan keuangan ini tujuannya untuk mengetahui arus keluar masuk uang dari suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan arus kas digunakan untuk menentukan kelangsungan operasional perusahaan dalam jangka waktu pendek dalam hal kemampuan membayar tagihan. Sesuai dengan namanya, laporan arus kas berisikan dana yang diterima, entah itu dari pendapatan atau modal pemilik, serta dana yang dikeluarkan seperti contohnya beban, prive, dan pembayaran utang. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terperinci tentang laporan keuangan yang dibuat. Cara menyusun laporan keuangan. 1. Mengumpulkan dan mencatat semua transaksi ke dalam jurnal. Mengumpulkan dan mencatat semua bukti transaksi seperti kwitansi penjualan, pembelian, invoice, nota-nota pembelian direkap, dimasukkan debit kredit ke dalam jurnal. Pembuatan jurnal umum ini dilakukan untuk mempermudah pencatatan transaksi ke dalam buku besar. Dalam mencatat jurnal umum ini, debit dalam akuntansi adalah kolom kiri akun. Sebaliknya, kredit berarti kolom kanan akun. 2. Pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar. Buku besar merupakan bukti pencatatan transaksi yang berisi posting-postingan terpisah dari setiap akun kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, pinjaman, ekuitas pemilik, pendapatan penjualan, dan berbagai jenis beban. Buku besar ini difungsikan untuk memisahkan mana postingan masing-masing agar sesuai dengan akun masing-masing. 3. Menyusun raca saldo. Raca saldo merupakan daftar yang memuat seluruh saldo akun, baik saldo debit di kiri dan saldo kredit di kolom kanan. Jumlah kolom debit dan kredit neraca saldo harus sama. Fungsi neraca saldo adalah untuk membuktikan kesamaan debit dan kredit setelah posting dari jurnal ke buku besar tuntas. Neraca saldo membantu menemukan kesalahan dalam jurnal akuntansi dan posting atau pemindah bukuan. Neraca saldo juga menjadi data dasar dalam menyesuaikan laporan keuangan, yaitu debit kredit harus seimbang. 4. Membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian di sini dimaksud untuk memastikan dasar aktual dalam akuntansi dan untuk menyesuaikan nilai dalam neraca saldo. Dalam praktik, perusahaan sering kali membuat jurnal penyesuaian setelah tanggal neraca. Meskipun demikian, tanggal jurnal penyesuaian tetap dicatat sesuai dengan tanggal neraca. 5. Neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Hal ini disesuaikan untuk memperkirakan neraca saldo tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian. Jika perhitungan selesai, maka tinggal isikan hasilnya ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Ingat untuk menjumlahkan saldo di kolom kredit dan debitnya untuk tahu apakah posisinya seimbang atau tidak. 6. Menyusun laporan keuangan. Laporan yang sudah disusun di neraca saldo setelah penyesuaian tinggal ditulis dengan rapi sesuai ketentuan atau standar laporan keuangan. Hal ini karena dalam neraca saldo setelah penyesuaian sudah dipisahkan jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam neraca atau laporan laba rugi. Terima kasih.